أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الديان، نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جامع الخلق يوم وضع الميزان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن، والمبلغ عن الله تبارك وتعالى ما به سعادة الإنسان. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن سار في سبيله بإحسان. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, karunia yang dilimpahkannya untuk kita, sehingga pada pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bersama-sama menuntut ilmu agama. Karena siapa orang yang dimudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya untuknya di dalam menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faslun fis shaum. Ini fasal menyatakan tentang puasa. Innama yajibu shaumu ala kulli muslimin mukallafin. Hanya saja wajib berpuasa itu yaitu puasa Ramadan, ataupun yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Dan puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam, sebagaimana yang disebutkan Arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah iqamis salah, yaitu menegakkan salat. Kemudian yang kedua itaiz zakah, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat saumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Mudahan kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita termasuk orang yang dipanggil insyaallah. Karena tidak setiap orang yang mampu itu dipanggil. Begitu. Hanya saja wajibnya seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan. Apakah lagi kita sudah berada di bulan Rajab. Artinya tinggal 2 bulan lagi kita akan menyongsong, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Wa innama yajibu shaum ala kulli muslimin. Wajib puasa itu atas setiap orang non muslim. Jadi selain dari muslim kada. Jadi syarat diterimanya ibadah kita adalah muslim. Itu pertama dulu. Syarat sah beribadah adalah muslim. Nikmat Islam ini luar biasa. Seandainya kita mengirimkan pahala untuk orang yang beda agama dengan kita, bagaimanapun tidak akan pernah sampai. Harus muslim. Maka dari karenanya ketika ada orang yang ingin memeluk agama Islam,
maka dipercepat. Salah satu perkara yang tidak boleh diperlambat adalah al-kafir idza aslam. Orang kafir apabila ingin memeluk agama Islam, jangan diperlambat. Kalau pang diperlambat kena aja jangan minggu dudi. Nah, jangan, langsung aja syahadatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada nikmatul Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Setelah itu nikmat yang agung, kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu nikmat adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri dan patut kita hargai. Dikhawatirkan bahwasanya iman ini dan Islam ini hilang ketika menjelang wafat. Dari karenanya Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam Ratibul Haddad, beliau mencantumkan zikir ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam agama Islam. Kemudian setelah nikmatul Islam, yaitu adalah nikmat kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu nikmat sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Adapun nikmat harta, nikmat kekayaan, nikmat uang, itu adalah bukan nikmat pokok. Tapi nikmat pokok adalah ketika kita diberikan Islam, dijadikan umat Nabi Muhammad, mampu melaksanakan syariat Islam, salat berjamaah, nikmat, bisa baca Al-Quran, nikmat, salat rawatib, nikmat, salat duha, nikmat, hadir majlis, nikmat. Itu nikmat hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu dari kalangan hamba-hamba yang dicintainya. Disebutkan bahwasanya innallaha yu'tid dunya biman yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan nikmat dunia baik kepada orang yang dicintainya ataupun orang yang tidak dicintainya, sama. Jadi orang yang dicintai ataupun tidak dicintai sama diberikan dunia. Bahkan kekayaan itu bukan lambangnya, bukan identiknya orang yang Islam, orang yang mukmin. Tapi kekayaan itu adalah identiknya Qarun. Jabatan, kekuasaan, pangkat itu bukan identiknya orang yang beriman, tapi itu adalah lambang yang paling jelas di dalam diri Fir'aun. Akan tetapi lambangnya orang yang beriman adalah ketika semakin dekat kepada Allah, ketika semakin rajin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya la tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salih. Jangan pernah kita merasa senang dan bahagia dari setiap hari yang kita lalui, waktu yang kita lewati, melainkan kegembiraan itu ketika waktu itu yang kita lewati, yang kita lalui, semakin bertambahnya ilmu pengetahuan agama dan semakin bertambahnya kualitas amal soleh kita kepada Allah. Karena orang mukmin adalah orang yang senantiasa gembira dan senang dengan kebaikan yang dia lakukan dan merasa sedih ketika melakukan sebuah kejahatan. Itulah orang yang beriman. Ala kulli muslimin, wajib puasa itu yang pertama orangnya muslim. Yang kada muslim kada wajib puasa Ramadan.
Adapun puasa sunnah dan seluruh amal ibadah yang disyariatkan memang itu syaratnya adalah harus muslim. Nah, puasa wajib cuma satu, yaitu bulan Ramadan. Nah, adapun wajib yang mendatang apabila dinazarkan. Nah, puasa sunnah umpama di bulan Rajab, ini benazar apabila ini puasa kenanya sehari, maka puasanya itu menjadi wajib. Nah, puasa di bulan Rajab mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Cukuplah keistimewaannya itu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya wa kana yasumu fi Rajab wa yusharrifuh. Ketika ditanya akana sallallahu alaihi wasallam yasumu min Rajab, apakah Rasulullah berpuasa di bulan Rajab? Kata beliau iya, wa yusharrifuh. Bahkan Nabi Muhammad mengagungkan bulan Rajab. Jangan sampai masuknya bulan Rajab kita tidak mengagungkan bulan tersebut, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an wa jannibna minadh dhunubi wal atham ya dzal jalali wal ikram amin ya rabbal alamin. Hada doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu yajibu as-sawmu ala kulli muslimin mukallafin, yaitu adalah wajib berpuasa itu atas setiap orang yang muslim dan mukallaf. Arti mukallaf yaitu adalah orangnya balik dan berakal. Ada apa namanya? Syarat sah puasa. Begitu. Adapun definisi puasa ada disebutkan puasa itu secara bahasanya secara bahasa yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsak, menahan. Apapun yang ditahan, nahan ngantuk, nahan lapar, menahan berbicara, menahan apapun secara bahasa itu adalah puasa. Nah, seperti perkataan Sayyidatuna Maryam dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maksudnya saya bernadar untuk menahan dari ucapan. Nah, itu imsak. Al-imsak, menahan. Memang rajin ditakoni orang, kenapa kada makan dia puasa kah? Padahal kada puasa. Ih, puasa aja. Dalam hatinya dari segi bahasa menahan saat itu, Pak. Menahan hendak makan tapi ditahan. Puasa. Nah, wa syar'an secara syariat. Nah, ini yang kita ambil secara syariat. Puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahannya itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ditahan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang ditentukan. Nah, itu namanya puasa. Apa yang membatalkan puasa? Nah, itu harus pakai ilmu, karena dibicarakan. Kemudian al-aslu fihi, adapun asal dari puasa ini adalah firman Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian wahai orang yang beriman
untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu tujuan mulia dari puasa. Maka dari karenanya rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang dia tidak mendapatkan nilai pahala puasanya melainkan lapar dan haus. Kenapa demikian? Puasa bukan hanya tentang menahan hal yang membatalkan. Puasa bukan hanya tentang menahan makan, menahan minum, menahan dari perbuatan yang mampu membatalkan puasa. Namun ada lagi yang lebih dari itu, yaitu adalah menahan seluruh anggota tubuhmu daripada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Dari karenanya tujuan mulia puasa adalah menjadikan orang yang melaksanakan ibadah tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Dan amal yang diterima adalah hanya amal orang yang bertakwa. Taqwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marji'i. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan izz, kemuliaan, wa hirz, pemeliharaan, fid dunya wal marji'i, baik ketika di dunia lebih-lebih di negeri akhirat. Orang yang bertakwa hidupnya dipeliharakan Allah. Orang yang bertakwa keluarganya dipeliharakan oleh Allah. Orang yang bertakwa bisnisnya dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah. Seluruh apa yang dia miliki, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat dijaga oleh Allah. Dari karenanya Rasul mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun engkau berada jadikanlah modal hidupmu itu adalah takwa. Nah, di mana aja, jadikan modal hidup kita itu adalah takwa. Karena orang yang melazimkan akan ketakwaan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah, sehingga ayat tersebut disebut adalah ayat 1000 dinar. Masyaallah, ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu makhraja, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Sesempit apapun keadaan, sesulit apapun kondisi yang dia hadapi, serumit apapun permasalahan, pasti akan Allah bukakan bagi orang yang bertakwa jalan keluarnya. Ada diceritakan dahulu, ada salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Auf bin Malik al-Ashja'i, anaknya menjadi tawanan orang musyrik. Namanya adalah yusamma Malikan. Nazalat fi Auf bin Malik al-Ashja'i asarra al-musyrikuna iblannahu yusamma Malikan. Auf bin Malik punya anak laki-laki ditawan oleh orang musyrik. Yang namanya anak ditawan, Masya Allah, Masya Allah. Puitan kada tenang, hendak makan kada tenang, hendak guring kada tenang. Nah, ini ketenangan itu nikmat juga. Jangan dikira ketenangan itu kada nikmat. Hidup kada ada masalah, ya memang sejatinya hidup pasti ada masalah. Namun ketika kita mampu tidak mempermasalahkan masalah dan mampu mengurangi kehidupan kita dari sebuah masalah, maka insya Allah hidup kita tenang. Biar kayak apa aja,
sugihnya mun ada masalah di si apa munnya ada masalah nang dihadapi kada kau tu guring macam-macam ini itu. Hadza Auf bin Malik, anaknya ditawan oleh orang musyrik. Lalu dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasul, musuh kita orang musyrik telah menawan anak saya. Anak saya ditawan ya. Kemudian Auf bin Malik, saya tidak mempunyai uang untuk menebusnya. Karena kalau ingin menebus bayar dulu. Bayar sekian. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha wasbir. Kata Nabi Muhammad, takwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dua modal yang diberi oleh Nabi Muhammad. Dia mengadukan anaknya ditawan. Dan saya tidak punya apa-apa, saya orang fakir, tidak punya apa-apa untuk menebus anak saya. Kata Nabi Muhammad, takwalah kepada Allah dan bersabar. Dan satu lagi, perbanyaklah engkau membaca la haula wala quwwata illa billah. Ini la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, kalimat la haula wala quwwata illa billah adalah merupakan obat dari 99 penyakit. Paling rendah adalah penyakit sedih. Bukan hanya sekedar dibaca, namun dipahami maknanya. Dipahami arti dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan semuanya itu adalah dengan Allah. Kita datang ke sini, apakah di sana semuanya keinginan dan kehendak kita? Tidak. Semuanya itu adalah keinginan dan kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian fafa'ala ar-rajul, maka Auf bin Malik menerapkan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Nah, ini bagus. Jangan hanya betakun aja, apa guru jar amalan ini. Diberi amalannya digawi kada juga. Banyak orang kayak itu. Kayak apa guru jar supaya ulun ini berjualan pangjan, supaya lakas payu tuh kayak apa. Nah, murahi. Nah, ibarat berjual untuk ganali untuknya, murahi harganya, payu. Ya kalau ibarat bebengkelan tuh, banyaki promonya, nongkar oli nongkar oli sekaleng, bonusnya 2 kaleng. Nah, yang penting kada rugi, yang penting kada rugi. Apa nang bonusnya 2 kaleng tuh? 2 kaleng tuh belum tentu oli, minuman bisa jual. 2 kaleng aja, bonus 2 kaleng. Beli 1 kaleng oli, bonus 2 kaleng. Banyak orang menungkar, apa bonusnya? Misalnya sarden 2 kaleng itu. Bonus 2 kaleng 2. Diprotes orang, abah yamin kenapa biar jadi kini pak makan bonus 2 kaleng. Aku di sini madahkan bonus 2 kaleng, kada madahkan bonus 2 kaleng oli, kada 2 kaleng tuh macam-macam. 2 kaleng minuman, 2 kaleng sarden, 2 kaleng macam-macam. Syukur juga kamu bersinar. Jadi kada dilarangi sidin, harganya sedikit tabulik modal. Yang penting kada ada rugi. Itu aja. Yang penting jangan membunguli orang, itu aja. Hendak berusaha tuh mun hendak berkah, sebuting dulu. Nah, jangan hendak membunguli orang. Nah, jangan hendak menipu orang, jangan hendak mengganggu orang. Nah, limbah itu pulang gawiannya halal, imbah itu pulang gawian kita kada menjauhkan kita dari Allah. Itu juga insyaallah berkah tuh. Apa aja gawian. Nah,
Apa aja amalannya supaya amalan panglaris kah? Diberi amalannya sudah. Iya tuh ada hakun juga membaca. Iya tuh ada hakun juga memakai. Tetap ya kayak itu juga. Memakainya pulang yakin. Kita hendak dapat berkah wali aja kan? Yakin dulu dalam hati kita sidin ini waliullah. Biar nang kayak apapun kita berhadapan lawan wali, amun hati kita maeterat lawan sidin, kada harapan dapat berkah. Nang kita lihat basyariah sidin, manusiawi sidin, kada dapat berkah. Kayak bubuhannya juga dahulu. Bubuhan siapa? Bubuhan Abu Jahal. Nah, tahu lo Abu Jahal lah? Nah, kada tahu aja sidin. Nah, tahu kada dulu Abu Jahal? Oh kada tahu. Kalau ai tahu kayak itu nah. Abu Jahal. Bang ini ada kisah ini sudah. Ini bakawan benar sudah nih. Abu Jahal beda lawan Abu Bakar. Nah, sama dia hidup di zaman Nabi. Tapi pandangan beda. Nah, Nabi itu jadi apa Abu Jahal? Jadi Abu Jahal bang. Jadi apa Abu Bakar? Jadi Siddiq. Betul kalau sama dia hidup di zaman Nabi, cuma pandangan berbeda. Ditakuni Abu Jahal, siapa nih toh? Ujar Abu Jahal itu anak yatim nang digaduh yang dirawat, yang dipelihara oleh Abu Thalib. Bahkan orang musyrik mengatakan mali hadzal rasul. Rasulullah nang ini ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Makan nang kayak kita juga, bahkan dia berjalan di pasar. Nah, itu basyariah kalau manusiawi makan, jalan di pasar, manusiawi. Apakah pandangan mereka itu membawa mereka kepada kemuliaan? Tidak, sedikit pun tidak. Nah, pandanganmu kepada orang lain menentukan kualitas dirimu. Kau telah dihadapkan dengan orang yang mulia, maka dengan pandangan tersebut menentukan jati dirimu. Apabila engkau memandang orang tersebut dengan pandangan kemuliaan, dengan pandangan pengagungan ta'zim, maka Allah akan mengagungkan dan memuliakanmu. Sebaliknya, ketika engkau telah dihadapkan oleh Allah, telah diberitahukan oleh Allah tentang ada sosok orang yang mulia dan orang yang dicintainya, kemudian engkau memandang dengan pandangan rendah, pandangan hina, pandangan menyepelekan dan menghinakan orang tersebut, maka pada hakikatnya yang hina itu adalah dirimu. Biar kayak apa aja berkumpul. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar ditakuni siapa itu Abu Bakar? Ujar Sayyidina Abu Bakar, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Utusan Allah, kekasih Allah, pilihan dari Allah. Kan beda kalau. Nya kayak itu pang biasanya. La ilaha illallah. Jadi luaskan pandangan hati kita supaya kita lebih banyak dapat berkahnya. Berkah yang kita dapatkan dari seorang wali tergantung pandangan kita. Semakin luas pandangan hati kita atau yang disebut dengan masyhad, maka semakin banyak keberkahan yang kita dapatkan dari beliau. Lalu digawi oleh Auf bin Malik tadi, la haula wala quwwata illa billah. Bagus tuh dia amalkan, la haula wala quwwata illa billah. Fa bainama huwa fi baitih, ada lawas limbah menggawi. Intinya tuh menggawi yakin pulang. Yakinnya nih nang tengalih sedikit. Orang bahari qul huwallahu ahad aja tahan dipukul, tahan
Wah, ada kegampangan itu. Wah, ini yakin banget ini modelnya. Tahan dipukul, tahan. Ada kegampangan dipahat. Nah, Allahu ahad aja. Tahan beheminlah. Tahanlah. Tahan. Kita jangan nang dipukul dipahat, puasa aja pecah jam 8 kayak apa hendak tahan. Puasa aja pecah. Tahan sodok, tahan timpas, tahan tembak, tahan apa lagi? Tahan gental, tahan apa lagi? Macam-macam buting aja nang ada tahan puasa. Nah, ada harap lagi. Harayan nang seikung nang ini kurus jauh orang nggak pemuasa bener sidin. Kenapa jadi pemuasa menambah di sini nang dimakan kada jubik aku puasa. Acara orang banyak malam jubik malam aja aku sidin begawinya renai. Nah, acara malam juga. Harus pemuasa bener sidin rajin bener puasa. Subhanallah. Fabainama huwa fi baitih, ketika si Auf tadi itu ada di rumah, sekalinya datang mengetok rumah anaknya tadi itu. Orang dasar bujur yakin. Apa ujar Nabi? Datang anaknya. Masya Allah. Waqad ghafala anhul adu. Kenapa jadi kawa bebas? Musuh Islam orang musyrik lalai darinya. Ada terjagai lagi. Lapas. Bukan hanya itu aja. Wa asaba ibilan wa jaa biha ila abih, bukah dari tawanan orang musyrik kadang bukah awak aja, bahkan membawa onta. Nah, membawa onta. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya anaknya si Auf tadi itu kada membawa onta aja. Tahulah apa nang dibawanya? 4.000 ekor kambing. Pun orang musyrik tadi di. Nah, 4.000 ekor kambing. Kada kegampangan. Lalu turun ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadinya lalu rajaki itu datang subhanallah min haitsu la yahtasib, rajakinya datang dari arah yang ada disangka-sangka. Ada disangka-sangka. Masya Allah, timbul ada aja. Makanya takwa tu pangdah intinya. Mudahan kita jadi hamba yang bertakwa insyaallah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Namun sudah Allah mencukupkan keperluannya, alahan pada orang sugih. Mun orang sugih terbatas masih. Nah, aku sampai sini aja aja sidin. Kau menolongi sekian aja, sisanya kemana lagi cari aja sidin. Nah, itu manusia. Ada batasnya. Mun Allah memberikan kecukupan, ada seikong, ada seikong, wakilnya nih dikirim nah. Kita nih umpama perlu duit sekian, umpama aja lah perlu duit pariannya 10 juta. Keperluan kita nih 10 juta. Bepadah pariannya lawan makhluk seumpama kita ajanya. Karena ulun penuhi keperluan pian, ulun penuhi. Sekalinya bayar ada 2 hari 3 hari mana telepon. Ulun pas takana ada keperluan juga ujar. Nah, ulun kau membentui sekian aja, 2,5 aja, sangka 2,5 juta, hanya 250.000. Ya Allah, banyaknya lagi hubungi si fulan. Nah, iya baingkut lawan makhluk berdahulu, tapi mun sudah Allah nang mencukupi keperluannya. Nah, karena inya tadi tuh bujur-bujur tawakal kepada Allah, malah lebih pada 10 diunjuki sidin, 15 diunjuki sidin, ada nang 20 diunjuki sidin, lebih pada nang seharusnya. Kena seikong nang datang. Ulun dengar pian perlu ini.
Haji Sidin kayak itu bang sudah unjuk, mau unjuk, masya Allah. Sama dalam kehidupan kita juga. Baulun guru aja kada cukup tarus mun kita kada berilmu. Begawi kita, tapi kita tawakal lawan Allah. Sembahyang kada pernah tertinggal, di masjid ada terus, sandalnya ada terus. Sandalnya pang ada orangnya tahu nggak mana kan? Sandalnya ada terus, ada juga ajan pulang dilanggar. Ada boleh orang ajan dilanggar. Babinian haram hukumnya ziarah di kubur. Pahamlah? Paham ya? Membaca Yasin di kubur haram, bermaulidan di kubur haram, babinian ziarah di kubur haram. Udah boleh? Jangan lagi. Ajan di kubur haram. Nah, jaguru ni ia sudah berubah haluan sa Sidin ni. Bujur kada men? Bujur. Apalagi bacaan di kubur maginnya haram. Jangan hendak lagi nang itu bibinian ai. Kada boleh bibinian ziarah di kubur. Sangiti lakinya pian gana. Nih nah lah. Para haulan kalau lah. Tu pian lalaki ane jangan diberiakan bini menandak tulak. Mun bini hendak tulak jangan diberiakan bini. Hah? Mau nih kenapa itu? Ingati pian juga bibiniana ini para kaulan. Kaulan bangarnya leh. Laki hendak tulak kepada lawan pian jangan diberiakan laki. Jangan hendak diberiakan laki. Munnya bapadah tulak jangan diberiakan. Ini bingung maginnya nih kenapa dia? Orang di rantau tu jar roda bahyamin berjual bani dibaliki orang. Han. Tapi kada mau bakal lahir orang padahal batukar berjual dibaliki orang. Jual bani bujur apa ya men? Nah, bujur jar. Ya kalau nah. Mau kada dibaliki kada kau. Ada juga jar orang bermasak di sana acara gonol nih pemasak 2 jam ada mau masak. Ada mau masak 2 jam. Bujur aja itu sudah 2 jam ada mau masak acaraan. Hah? Nah hujan harinya kemana bukahan binian di Kartak situ basah. Ayo itu kan rumah ayam buka lawang hujan harinya. Nah bini turun kayak ini nah bini turun hendak ke pasar berhujan jangan diberiakan. Ya Allah jangan diberiakan. Anak mun hendak bapada hendak tulak jangan diberiakan anak. Udah boleh. Nah itu tah. Mau benar kena ni sudah ni buahnya ni. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Begawi kan. Seorang begawi tawakal lawan Allah, apapun keperluan kita dicukupakan oleh Allah. Nyenang mencukupakan ni Allah. Lain duit kita, lain gawian kita, lain status kita. Banyak orang nang sudah banyak misi duit cuma kada cukup karena memang lain duit nang mencukupakan itu. Nang mencukupakan itu adalah Allah. Mun sudah Allah nang mencukupakan, kuncinya sebuting aja tawakal.
Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa nang bujur-bujur tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya. Nah, mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat dan kenapa? Bawa sini. Nah, mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.